Ya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Meli Sujakto, mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Nusantara. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang proses produksi konten multimedia. Ini adalah bagian materi dari mata kuliah Sistem Multimedia di Universitas Nusantara. Ya, pada proses pembuatan konten multimedia ada dua tahapan utama yang perlu kita ketahui, yaitu di sini kita bagi menjadi dua. Ada siklus produksi konten multimedia dan yang kedua adalah digitalisasi. Oke. Untuk selanjutnya kita bisa masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu siklus produksi konten multimedia. Ya, siklus hidup proses produksi multimedia itu dibagi menjadi 3 proses ya, yaitu ada pre-production atau sebelum production, dan juga yang kedua adalah production. Ini adalah proses pembuatannya. Kemudian post production atau setelah proses production ya, atau setelah proses pembuatan konten tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pre-production. Proses pre-production pada prinsipnya adalah proses atau segala sesuatu aktivitas yang kita siapkan atau lakukan sebelum melaksanakan proses produksi gitu ya. Dan di sini ada beberapa poin yang disampaikan. Itu ada proses penuaian ide produknya atau kontennya, kemudian perencanaannya seperti apa konten ini akan dibuat. Kemudian ada perencanaan proses produksi. Nah, untuk proses produksinya di sini, apakah proses produksinya di misal katakanlah di indoor atau mungkin di outdoor gitu. Nah, ini masuk dalam proses pre-production. Kemudian ada penyusunan dokumentasi. Nah, untuk proses ini bisa juga seperti proses penyusunan teks script atau poin-poin apa yang bakal dilakukan pada saat proses production ya. Kemudian yang tidak kalah penting atau ini yang paling penting adalah penyusunan tim. Tim di sini mungkin bisa, katakanlah kita akan membuat konten tentang video katakanlah cerita pendek ya. Kita ambil contoh cerita pendek. Dalam video tersebut pasti kita akan menyusun tim di sini. Mungkin ada tim yang paling utama adalah kameramen. Mungkin kalau diperlukan kita mempunyai sutradara, kemudian tim talent, produser, dan juga ada tim yang pendukung ya, seperti untuk bawa peralatan dan lain sebagainya. Kemudian membangun prototipe ya. Prototipe di sini mungkin bisa diibaratkan seperti gambaran besarnya ya. Produk ini akan dibawa atau dibuat seperti apa sih gitu. Kemudian ada pengurusan hak cipta. Dan ini mungkin kalau video cerita pendek itu nggak perlu ya. Tapi kalau mungkin kita membuat konten lagu ya, atau menciptakan lagu, dan di sini harus dipikirkan baik-baik sebelum lagu itu dipublish. Biasanya kita perlu mengurus hak cipta atau legalitasnya supaya benar-benar nih diakui lagu tersebut adalah milik dari penciptanya gitu.
Kemudian penandatanganan kontrak dan pembiayaan. Nah, ini biasanya apabila ada talent-talent dalam katakanlah video cerita pendek, mungkin butuh talent, siapa orangnya, berapa biayanya, terus mungkin ada tempat yang mau dituju untuk pengambilan video atau frame, itu biasanya bisa dilakukan kontrak kerjasama dan di situ biasanya tertera pembiayaan. Nah, kemudian kita masuk dalam proses production. Ya, proses production di sini yang jelas ini adalah proses pembuatan video itu diambil ya, atau katakanlah di shoot per frame-nya gitu. Di sini kurang lebih poin-poinnya seperti pembuatan kontennya, ini yang jelas, kemudian pemrosesan konten, terus kemudian pembuatan program atau software yang diperlukan. Mungkin kalau pembuatan video di sini tidak diperlukan ya untuk pembuatan software. Kemudian mengintegrasikan konten dan software, sini juga tidak diperlukan. Tapi kalau mungkin kontennya katakanlah dalam membuat produk yang berkaitan dengan kebutuhan software, ini perlu dilakukan ya dalam proses production. Kemudian desain perlu direvisi kalau ini berkaitan dengan production dan ada hubungannya dengan desain gitu. Kemudian ada membangun alpha version, atau hampir semua fungsi produk sudah dibangun, ini diimplementasikan dan ini diintegrasikan dalam proses production ini ya. Kemudian ada pengujian awal produk. Nah, untuk hal ini mungkin setelah video itu dibuat, kemudian video itu diambil frame-nya, kemudian dievaluasi. Nah, di sini juga ada poin evaluasi. Pengujian awal produk ini juga termasuk dalam proses pemilihan ya, pemilihan frame-frame mana nih yang mau diambil untuk masuk dalam proses editing ya. Kemudian ada membangun beta version. Nah, beta version ini biasanya dilakukan setelah proses editing, di mana saat pembuatan video frame sudah diambil, semuanya sudah selesai, kita masuk ke dalam proses editing, kita pemilihan frame, potong frame, kemudian pemilihan background kalau memang itu diperlukan. Segala sesuatunya udah diimplementasi, udah diedit, baru tuh ada beta versionnya atau katakanlah build atau renderan pertama untuk dikasih ke customer atau konsumen ya di situ. Dan biasanya nanti ada tahap revisi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada post production. Post production di sini adalah proses atau kegiatan setelah dilakukannya production. Nah, proses pengujian beta version juga termasuk dalam post production juga, seperti revisi. Nah, di sini juga ada poinnya yang membahas tentang evaluasi dan revisi konten berdasarkan hasil pengujian atau rendering pertama tadi gitu. Kemudian merilis final produknya. Kemudian kalau semua sudah disetujui oleh customer, biasanya file tersebut atau proses editingnya udah selesai dan semua material yang dipakai di produksi biasanya disimpan, dan hasilnya kayak misal videonya yang udah di ACC, final produknya mana, renderan yang keberapa, nah itu disimpan dan siap untuk dipublikasikan melalui katakanlah mungkin video YouTube atau di platform lain gitu. Nah, kemudian digitalisasi. Nah, digitalisasi di sini adalah sebuah proses mengubah bentuk analog menjadi digital, seperti image atau gambar, audio sampling, editing, dan authoring. Nah, image di sini biasanya ini dilakukan dengan
atau diambil oleh kamera digital. Nah, kemudian diproses untuk dimasukkan ke komputer. Nah, untuk editingnya di sini juga ada beberapa software ya. Ada Pen, Microsoft Pen, Live View Pro, Pensoft Pro, dan juga Core. Kemudian ada audio. Audio ini adalah salah satu kunci maraknya musik digital. Audio ini merupakan kunci maraknya musik digital, dan ini juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi kompresi data. Nah, kompresi data di sini memungkinkan data audio atau data jenis lainnya yang berukuran besar bisa ditekan untuk menghasilkan ukuran yang lebih kecil. Gitu. Kemudian ada audio sampling. Audio sampling itu apa sih? Adalah transformasi dari sinyal continuous ke data discrete. Quantized amplitude signal itu menuju sampling size. Sampling itu adalah interval antara pengambilan data. Sampling rate atau frekuensi adalah banyaknya sampling per detik. Editing software multimedia memberikan kemampuan untuk membuat video atau rekaman audio. Editing yang baik membutuhkan waktu dan beberapa keterampilan. Kurang lebih seperti itu. Ada editing untuk gambar, kita mungkin bisa pakai Adobe Photoshop. Mungkin ada editing untuk video, Adobe Premiere Pro. Untuk animasi ada Adobe Animate, dan untuk efek itu ada Adobe After Effects gitu. Dan kemudian adalah authoring. Nah, dari tahap digitalisasi ini, authoring biasanya melibatkan penyusunan, strukturisasi, dan menyajikan informasi dalam bentuk dokumen yang dibuat di beberapa media. Ya, secara tradisionalnya ini telah diterapkan pada produksi dokumen teks taktis. Ya, kurang lebih seperti itu yang dibahas pada materi ini dalam materi pembuatan konten multimedia. Terima kasih.